Saling serang ini terjadi antara Amerika Serikat dan Iran tadi malam di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran terlebih dahulu menembaki 3 kapal perusak Amerika Serikat, yaitu USS Truxtun, Rafael Peralta, dan Mason. Amerika Serikat pun langsung menyerang balik fasilitas militer Iran. Sementara Iran menuduh Amerika Serikat lebih dulu menyerang kapal tanker dan kapal sipil lain milik Iran di pelabuhan Fujairah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Trump membantah adanya kerusakan pada kapal perang Amerika Serikat. Namun kerusakan besar terjadi pada kapal-kapal Iran. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Ya, Iran langsung membalas serangan Amerika Serikat. Iran tegaskan siap untuk menghadapi serangan Amerika Serikat. Media pemerintah Iran mengeluarkan video peluncuran rudal anti kapal dan drone bunuh diri. Rudal dan drone ini meluncur dari pangkalan pesisir menuju kapal perang Amerika Serikat. Iran menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan menyerang balik negara-negara yang menyerang Iran. Ya, semenjak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Irak. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasukan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat hentikan operasi ini, terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak.
Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Ya, setelah Amerika Serikat tangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom di Hormuz, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz tanpa kepastian. Padahal operasi Project Freedom tersebut dibuat untuk mengawal kapal dari Selat Hormuz. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal. Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Kelompok kapal induk Charles de Gaulle milik Perancis sedang bergerak menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Hal ini sebagai bagian dari upaya Perancis dan Inggris untuk mempersiapkan misi masa depan guna membantu kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kelompok kapal induk Prancis bergerak ke Laut Merah, Teluk Aden, bersiap untuk membangun kebebasan navigasi di Hormuz. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis menyatakan, kelompok kapal induk Charles de Gaulle telah melintasi terusan Suez dalam perjalanan menuju selatan Laut Merah. Gugusan kapal induk Prancis ini dikerahkan ke Mediterania Timur tak lama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Kapal ini akan berada di laut antara 4 hingga 5 bulan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened 2 special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Atasé Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Maijen TNI Purnawirawan Budi Pramono menilai meskipun Amerika Serikat tangguhkan operasi Project Freedom di Selat Hormuz, namun Amerika Serikat masih akan terus bergerak menyerang Iran dengan operasi lainnya hingga keinginan Amerika Serikat tercapai. Ya Mbak, kalau kita membaca dari awal bagaimana ups and down-nya, bagaimana politiknya Trump yang selalu naik turun, ini saya pikir normal-normal saja dalam artian Epic Fury dianggap selesai karena objeknya telah tercapai, katanya Menlu Robi kan. Kemudian ada alasan lain dengan payung lain, what we call it Freedom Project, di mana payung ini adalah penggunaan terminologi menggunakan kata freedom dalam arti pembebasan. Apa artinya? Artinya ini adalah perang propaganda yang untuk menginvite everybody. Kenapa demikian? Inilah Mbak yang namanya coalition signaling. Jadi dia mencoba untuk memberikan signal kepada everybody, untuk negara-negara yang memang sama-sama menginginkan agar Hormuz ini berjalan normal kembali. Nah, tapi dengan seperti as usual ya, si Trump dihentikan itu Project Freedom juga secepat itu. Yang dunia juga terheran-heran, baru Project Freedom baru berapa jam sudah dinyatakan selesai. Tapi lagi-lagi Mbak, kalau menurut saya ini hanya pergantian fase. Fase dari kita mengenalkan waktu sebelumnya itu direct kinetic engagement. Lah ini dia menggunakan kinetik lagi, kinetiknya dia bahwa ini merupakan kinetic coercion yang berubah menjadi suatu coercive bargaining. Jadi ke dalam fase tawar-menawar, tapi tawar-menawarnya masih dalam tahapan coercive bargaining. Apa artinya? Apapun yang dilakukan oleh Trump tidak pernah bergeser bahwa inginnya Hormuz kembali normal dengan alasan bahwa Hormuz inilah yang membuka tutup energi global yang naik turun. Trump tidak pernah bergeser bahwa apapun yang dia lakukan, beda fase ataupun beda operasi dan lain sebagainya, tetap mengendaki zero tolerance terhadap nuklir. Kemudian bagaimana dengan pengayaan nuklir yang seharusnya itu semuanya harusnya dinolkan dan dikembalikan, dikasih ke Amerika. Itu keinginan-keinginan dia, yang mana ini semua kemudian terakumulasi menjadi daya tawar bagi seorang Iran. Jadi sekali lagi Mbak, ini adalah bukan Amerika ini kalah total atau katakanlah Iran juga menang total, tidak. Tapi inilah daya tawar Iran di mana kekuatan laut bisa dirubah menjadi kekuatan diplomasi.
dalam hal ini coercive bargaining bagi seorang Iran. Itu kalau menurut saya, Mbak. Baik, tapi dengan dihentikannya Operasi Epic Fury dan juga Project Freedom ini, apakah ini menjadi suatu tanda bahwa Amerika Serikat sudah menyerah nih Pak menghadapi Iran, ia sudah kehabisan akal gitu? I don't think so. Kalau menyerah, give up, I don't think so. Kenapa? Karena Project Freedom-nya ini selesai, kan bukan berarti terus blokade selesai. Tetap saja paket besarnya dia itu bold, ya, big package. Dia angkat tinggi-tinggi itu. Yang namanya paket besarnya dia. Paketnya besarnya dia ya tetap coercive military diplomasi dengan leverage, blockade leverage. Kemudian bagaimana Hormuz ini bisa diselesaikan dalam artian bisa dibuka dengan cara dia Project Freedom lah, kemudian menginvite yang saya bilang tadi coalition coalition yang signaling tadi lah, teori-teori dia itu untuk menginvite everybody, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah Hormuz. Padahal Hormuz kan ini adalah leverage-nya Iran dalam hal ini. Jadi sekali lagi Mbak, itu cara-cara Amerika agar apa? Agar pada intinya semuanya itu berujung pada zero tolerance terhadap itu nuklirnya Iran. Jadi sekali lagi tidak akan ini berhenti terus, to my perception. Amerika tetap akan bergerak sedemikian rupa sampai Pemirsa, ketegangan kembali pecah di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan. Konflik yang sebelumnya mendekati akhir kini justru semakin terbuka lebar kembali. Lalu akankah situasi terkini di Selat Hormuz menjadi awal perang laut terbuka? Dan bagaimanakah nasib proses negosiasi tahap 2 yang terus diupayakan Pakistan? Berikut. 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan rudal ditembakkan ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di timur Selat Hormuz. Dalam video yang dirilis menunjukkan seorang anggota IRGC menempelkan stiker pada rudal dengan frasa dan dia mengirimkan burung-burung dalam kawanan melawan mereka. Serta untuk mengenang para siswi minap yang gugur, merujuk pada serangan sekolah perempuan yang mematikan di awal perang pada Februari 2026 lalu. IRGC menjelaskan serangan rudal itu terpaksa dilakukan karena Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata dengan kembali menembak kapal tanker Iran yang bergerak dari perairan pesisir Iran di wilayah Jaks menuju Selat Hormuz. Serta kapal lain yang memasuki Selat Hormuz di seberang pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab. Akibatnya, IRGC terlibat baku tembak dengan Amerika Serikat di Pulau Qesem di Selat Hormuz. Pernyataan IRGC ini dibenarkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM menyebut sebuah jet tempur Angkatan Laut AS jenis FA-18 Super Hornet melumpuhkan kemudi kapal tanker MT Hasna setelah awak kapal mengabaikan peringatan dari militer AS. Serangan baru AS ini kembali menunjukkan kondisi kontradiktif dari pengumuman Washington yang memutuskan menghentikan Operasi Epic Fury. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump meluncurkan program kebebasan atau Project Freedom yang bertujuan untuk mengawal kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Belakangan, Project Freedom ala Trump itu dihentikan dan hanya berusia sehari. Lalu apa alasan AS kembali menyerang Iran di tengah keputusan menghentikan Operasi Epic Fury? Presiden AS Donald Trump menjelaskan rentetan serangan baru AS ke Iran di Selat Hormuz merupakan peringatan kecil untuk Iran. Lantaran Iran tidak juga menandatangani kesepakatan dalam proses negosiasi tahap 2. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Atas situasi terkini tersebut, Iran kembali mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk menghalau drone musuh. Teheran kini dalam status siaga tinggi. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan Iran tidak sedang melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Menurutnya, seluruh komunikasi antara Teheran dan Washington dilakukan secara tidak langsung melalui mediasi Pakistan.
Pembahasan terkait isu nuklir tidak termasuk dalam agenda komunikasi tersebut. Menurut Iran, pembahasan yang dilakukan hanya mencakup penghentian perang, pengelolaan, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, pembayaran kompensasi atas konflik terbaru, pengakuan hak-hak Iran, serta pencabutan sanksi ekonomi dan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Teheran. در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی‌ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیغام‌هایی میبرند، پیغام‌هایی میارن و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی‌ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز. Pernyataan tersebut sekaligus membantah laporan sejumlah media internasional yang menyebut Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan melalui sebuah memorandum 1 halaman untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi perjanjian baru. Tapi media Iran menepis laporan itu dan menyebutnya tidak akurat. Pemerintah Iran dikabarkan belum memberikan jawaban resmi atas proposal terbaru yang diajukan Amerika Serikat melalui mediator Pakistan. Kini ketegangan di Selat Hormuz mencapai titik didih. Di saat Iran mengklaim jalur diplomasi masih terbuka melalui mediator Pakistan, Donald Trump justru lagi-lagi melempar ancaman jika kesepakatan tidak segera ditandatangani. Apakah dengan serangan baru AS ke Iran di Selat Hormuz berpotensi memupuskan proses negosiasi tahap 2 yang tengah diupayakan Pakistan? Analis geopolitik Dina Sulaiman menilai Amerika Serikat masih berupaya terus menekan Iran dengan eskalasi terbatas. Sedangkan Iran sendiri juga masih melawan dengan melakukan serangan balasan. Situasi ini mengindikasikan Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok pekan depan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ini setelah pada Rabu kemarin Menlu Arakci bertemu dengan Menlu Tiongkok. Nah, apa kemudian tujuan Tiongkok ini? Apakah murni urusan dagang dan bilateral masing-masing kedua negara, atau Tiongkok mulai mengambil peran dalam perang Amerika Serikat-Iran? Saya pikir Amerika sudah semakin kebingungan dalam perang menghadapi Iran hingga bulan kedua, ya, hingga hari 60 sampai hari ini, dan kita melihat bahwa Amerika seperti lempar handuk dan sekarang mencoba untuk mencari dukungan dari negara-negara yang selama ini berada di posisi Iran. Dan kita kembali melihat bagaimana strategi diplomasi Iran yang sangat cantik, artinya Menlu Abbas Araghchi datang ke Tiongkok itu persis 1 pekan sebelum Donald Trump berkunjung ke RRT. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya Iran tidak mau kecolongan dengan nanti apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump kepada Xi Jinping. Dan Menlu Abbas Araghchi sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri RRC Wang Yi, dan di situ tentu saja Iran ingin menegaskan komitmen bagaimana kedua negara yang selama ini sudah memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat, dan China selalu berada di sisi Iran dalam konflik yang terjadi saat ini. Araghchi ingin kembali menegaskan posisinya meskipun nanti pekan depan Presiden Donald Trump akan datang ke Beijing. Saya pikir ini adalah kecerdasan dari diplomasi Iran, dan sekali lagi kita melihat bagaimana kebingungannya Presiden Donald Trump ini menghadapi langkah-langkah militer, langkah diplomatik, dan juga strategi yang dilakukan oleh Iran. Dan untuk pertama kali kita tahu bahwa dalam beberapa konflik militer yang pernah dilakukan oleh Amerika di negara-negara lain, baru kali ini Amerika menghadapi kesulitan yang luar biasa sehingga harus meminta bantuan kepada negara-negara lain dan juga meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB. Dan sekali lagi China saya yakini pasti akan menegaskan posisinya akan berada di sisi Iran dalam konflik yang terjadi saat ini. Tetapi satu hal bahwa karena sekarang posisinya adalah no war, no negotiation, dan juga tidak ada gencatan senjata, tidak ada perang, dan juga tidak ada perdamaian, maka China akan mendesak dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran dan juga dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump nanti dengan Xi Jinping, pasti di situ akan dibahas bagaimana kedua negara ini harus segera mengakhiri krisis yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah. Seperti itu, Vera. Ya, Pak Taufan, kalau memang tadi Anda katakan bahwa Amerika Serikat ini sedang kebingungan gitu ya, dan bagaimana caranya untuk menarik agar Tiongkok ini yang tadinya memang paling dekat dengan Iran untuk bisa ditarik oleh Amerika Serikat, tapi dengan cara apa Amerika Serikat bisa melakukan itu?
Apakah ada gertakan atau pendekatan apa yang dilakukan? Ya, saya pikir Donald Trump akan meyakinkan kepada Xi Jinping bahwa salah satu faktor krusial yang harus segera diselesaikan dalam konflik di Timur Tengah saat ini adalah lalu lintas di Selat Hormuz, karena Amerika juga tahu 60% minyak Iran itu dikirim melalui Selat Hormuz, dan itu tentu menjadi satu beban juga bagi RRC sekiranya status dari Selat Hormuz seperti sekarang, di mana Amerika melakukan blokade dan Iran juga melakukan blokade terhadap pengendalian terhadap Selat Hormuz. Dan tentu Donald Trump akan mencoba membujuk Xi Jinping untuk segera membantu menekan Iran agar segera membuka Selat Hormuz. Dan Selat Hormuz kita tahu menjadi salah satu poin dari 14 poin yang disepakati, yang diusulkan untuk disepakati di dalam proposal perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi memang posisinya ini sangat krusial, tetapi kita tahu bahwa bagaimana Amerika pada akhirnya harus datang ke Beijing untuk meminta bantuan kepada RRC. Nah, ini kalau kita membaca sikap seperti itu, tentu ini adalah sebuah kekalahan yang sangat telak dari secara diplomatik bagi Amerika Serikat. Di sisi yang lain kita tahu bahwa kejahatan senjata yang terjadi sekarang tidak tahu sampai kapan akan diberikan tenggat waktu, tapi yang pasti kedua negara baik itu Iran maupun Amerika di tengah proses perundingan damai yang sedang berjalan, di tengah proses diplomasi yang sedang diupayakan, Amerika dan juga Iran masih saling melakukan serangan di beberapa wilayah di Iran ya. Jadi Iran menyerang kapal-kapal Amerika dan Amerika juga menyerang beberapa titik di wilayah kedaulatan Iran. Sementara di sisi yang lain Israel yang menjadi akar persoalan dalam konflik di Timur Tengah masih melakukan serangan ke Lebanon. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya akan semakin menyulitkan negosiasi damai itu segera tercapai. Dan kalau situasinya status quo, tentu semua negara pasti akan menghadapi kesulitan yang lebih panjang, dan harga minyak kita tidak tahu akan semakin tidak terkendali, dan itu akan merepotkan semua pihak, termasuk pihak-pihak tentu saja pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perang, baik itu Iran, kemudian Israel, Amerika, dan tentu saja negara-negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi eksportir minyak besar dunia, yang itu 90% ekspornya harus dikirim melalui Selat Hormuz. Jadi poin dari pertemuan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan Menteri Luar Negeri RRC Wang Yi adalah untuk meyakinkan atau untuk menegaskan komitmen RRC akan selalu berada di sisi Iran. Sementara itu dalam kunjungan Donald Trump pekan depan ke RRT, tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada China agar bisa menekan Iran untuk segera bisa membebaskan atau membuka Selat Hormuz sehingga menjadi lalu lintas pelayaran yang bebas. Situasinya seperti itu, Vera. Kepentingan itu, Pak Tovan, Iran punya kepentingan sendiri, kemudian juga Amerika Serikat punya kepentingannya sendiri. Mana yang akan diikuti oleh Tiongkok? Apakah komitmennya dengan Iran, ataukah mau didikte oleh Amerika Serikat untuk menekan Iran soal blokade Selat Hormuz ini? Kita sebetulnya simpel saja menjawab pertanyaan itu. Kita lihat pada saat Amerika meminta atau mengajukan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Dan ini menurut saya situasi yang sangat menarik, karena kita tahu bahwa kalau kita melihat berbagai resolusi Dewan Keamanan, misalnya terkait dengan Palestina, selalu diveto oleh Amerika. Nah, sekarang ini seperti RRC maupun Rusia ini sepertinya melakukan pembalasan diplomatik itu kepada Amerika ketika mereka mengusulkan resolusi agar Iran segera diberikan sanksi oleh negara-negara lain. Itu RRC langsung melakukan veto, dan saya yakin saat ini kan sudah sedang lagi dirumuskan resolusi baru ke Dewan Keamanan PBB, dan itu dibahas dengan beberapa negara di Timur Tengah seperti dengan Bahrain, Emirat Arab, dengan Saudi Arabia, untuk kembali mengusulkan adanya resolusi baru terhadap Iran, termasuk untuk membuka Selat Hormuz, kemudian mengakhiri menekan Iran dan memberikan sanksi kepada Iran. Dan saya yakin sikap RRC maupun Rusia akan tetap sama, yaitu memveto resolusi yang diusulkan oleh Amerika tersebut. Ini situasi yang sangat menarik menurut saya, dan saya yakin bahwa sikap Cina tidak akan bergeser, akan tetap berada di sisi Iran, karena memang selama ini kita tahu bahwa dua negara besar secara ekonomi maupun secara militer itu adalah Amerika Serikat dan RRC, dan sekarang tentu saja unipolaritas dalam kekuatan geopolitik global itu sudah bergeser menjadi bipolar, yaitu ada kekuatan Amerika Serikat di satu sisi dengan sekutunya, di sisi yang lain ada RRC, ada Rusia, dan mungkin Iran akan bergabung di sisi RRC dan Rusia. Saya pikir situasinya seperti itu, dan tidak usah khawatir, artinya ketika nanti Donald Trump
bertemu dengan Xi Jinping di Beijing ya pekan depan tanggal 14 dan tanggal 15 Mei, saya yakin Cina tidak akan bergeming. Cina tetap akan mendesak Amerika agar segera menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Iran, termasuk terkait dengan berbagai poin yang disepakati di dalam perjanjian damai tersebut, termasuk terkait dengan Selat Hormuz, kemudian permintaan Iran untuk segera membuka sanksi dari berbagai negara.